Kalau antisipasi sih menurut aku nggak ada ya, data pribadi kita udah bocor, jadi ya udah menyerah Setuju saja. banget. Kayak emang iya kayak Mbak Sekar tau nggak sih? Jadi data data pribadi masyarakat Indonesia tuh udah nggak laku di dark karena semua orang bisa dapetin, jadi kan nggak ada Oh harganya my gitu god, kan. ya. Yeah. Halo Sobat CPPS, kembali lagi nih kita ke sesi Popcorn Population Corner. Nah, kali ini kita hadir dengan format terbaru. Kalau dulu Popcorn ini lebih nyeritain tentang pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan. Nah, kali ini kita hadir dengan format terbaru, yaitu kita kolaborasi nih sama program studi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Nah, tentunya dengan format yang terbaru ini, kita juga akan mengangkat ya isu-isu yang sedang jadi trending nih di tengah masyarakat kali ini. Nah, Popcorn di bulan Maret ini tentunya topiknya nggak kalah menarik nih dari topik-topik Popcorn sebelumnya. Topik Popcorn kali ini kita akan mengangkat tentang yang lagi hot banget nih, yaitu maintaining data security in digital era. Nah, sekarang nih sudah ada narasumber kita yang keren banget, luar biasa. Namanya Kak Irnasya Safira. Halo Kak Ines. Halo. Iya, aku panggilnya Kak Ines aja ya, jadi sebut saja Kak Ines gitu. Nah, Kak Ines ini keren banget ya. Beliau ini merupakan alumni dari program studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Nah, saat ini beliau sedang menjalani pendidikan PhD. Jadi menjadi PhD researcher di Monash University, Melbourne. Wah, keren banget nggak sih? Nah, beliau ini ya juga bisa aku sebut ya sebagai cyber criminology and social cyber security enthusiast. Mantep ya. Oke, nah Ya, langsung betul. aja kali ya kita masuk ke topik utama kita. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih ternyata sekarang ini isu apa ya perlindungan data pribadi itu masih menjadi perhatian di masyarakat. Teman-teman ngalamin nggak sih? Jadi kayak misalnya kita sering dengar nih di media sosial atau berita-berita online ya kayak kasus-kasus misalnya bocornya data pribadi yang dijadikan buat pinjol atau pinjaman online. Terus ada juga nih kayak misalnya kita dapat kiriman gitu ya via WhatsApp, message dari WhatsApp misalnya, ayo dong ini cek paket gitu. Padahal itu sebenarnya kita disuruh install APK. Nah itu kan sebenarnya kalau kita bukan yang aware ya terhadap isu-isu digital security gitu, takutnya kita malah terjerumus terhadap jebakan Batman gitu ya. Nah oke, jadi kita pada sesi ini tuh akan membahas ya tentang betapa pengelolaan data pribadi di Indonesia itu masih memprihatinkan. Nah, makanya dari sesi Pepcon ini kita akan mengulik nih sebenarnya bagaimana kasus kebocoran data pribadi ini bisa terjadi, kemudian bagaimana dampaknya, dan juga seberapa jauh sih upaya yang akan dilakukan pemerintah nih sebagai regulator dan policy maker dalam menangani kasus tersebut. Nah, oke nih, kita langsung aja ya ngobrol sama Kak Ines. Oke, jadi Kak Ines nih pertanyaan aku ya yang pertama, sebenarnya apa aja sih yang menyebabkan terjadinya kebocoran data pribadi itu? Oke, jadi sebenarnya data pribadi itu kan dia adalah subjek dari perlindungan siber gitu kan. Jadi keamanan siber, cyber security. Nah, kalau misalnya kenapa terjadi kebocoran data pribadi, itu pastinya adalah karena cyber security-nya itu ada something wrong, kayak gitu. Hmm. Sehingga bisa terserang. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal cyber security itu sendiri, elemennya ada banyak banget nih, Mbak Sekar. Hmm. Jadi ada elemen manusianya, itu udah pasti operator dari yang cyber security-nya. Terus ada juga programmernya yang membuat infrastruktur cyber security itu sendiri. Terus abis itu ada juga datanya, kayak gitu, kayak apa namanya data-data yang disimpan sama itu loh yang membangun infrastrukturnya itu sendiri kayak codingannya. Aku nggak tahu kalau ngomong Oke. bahasa awamnya gimana, tapi intinya kayak setiap program cyber security itu kan decoding kan, kayak apa Hmm. programmer itu. Nah, itu tuh dia eh, punya
karena nggak ada yang sempurna karena dia yang bikin manusia kan. Nah itu juga menjadi sesuatu tantangan juga untuk cyber security. Nah terus abis itu policy-nya juga kayak awareness-nya manusia terhadap cyber security policy juga kayak gitu-gitu. Jadi kenapa banyak terjadi kebocoran data pribadi? Karena di Indonesia itu kita tuh cyber security awareness-nya rendah. Abis itu cyber security capacity-nya juga rendah. Terus abis itu sehingga dua hal ini tuh membuat cyber security orientation kita sebagai negara tuh rendah juga. Sehingga ya tiga hal ini dijasatuin ya jadi itulah data pribadi banyak bocor tuh karena itu gitu. Oh, berarti memang ada banyak apa ya pihak juga ya yang terlibat di belakangnya kayak gitu. Oke, kalau aku mau tanya nih, sebenarnya kalau aku pernah mendengar istilah doxing ya. Sebenarnya doxing Ya, itu bagian dari kebocoran data pribadi atau enggak sih? kalau kebocoran kan berarti dia kayak bocor kan, kayak kebocoran. Mm-mm. Nah, kalau doxing tuh dia sengaja dibocorkan. Bedanya itu. Hmm, Jadi kalau doxing tuh dia ada unsur di kesengajaan untuk kayak oke. membeberkan data pribadi seseorang gitu sih. Oke, tapi itu berarti masih bagian dari kategori kebocoran data atau udah hal yang lain lagi ya? Ya, nih aku sebagai kriminolog cuma bisa ngomong kayak kalau udah sengaja itu udah kejahatan artinya kayak gitu kan. Oh, oke, Cuman iya, iya. kayak ya ini up to question sih. Mungkin teman-teman bisa mendiskusikan juga sebenarnya doxing itu masuk kebocoran data atau enggak. Karena menurutku kalau udah sengaja sih bukan kebocoran data ya, emang kejahatan aja. Oh, oke, oke. Kalau sebenarnya dampak dari kebocoran data itu sendiri akan seperti apa sih ke kita sebagai Hmm. publik itu? Sebenarnya tadi udah diomongin juga sama Mbak Sekar kayak apa Hmm, nyadar nggak sih semenjak kita jadi sering kayak misalnya kasus Biorka kayak gitu yang iya. kebocoran data yang masif banget terus yang waktu itu BPJS Kesehatan juga sempat ada bocor kan. Eh, the amount of serangan yang kita dapatkan lewat phishing SMS apa segala macam tuh pasti meningkat untuk setiap masyarakat Indonesia. Bahkan sekarang pakai WhatsApp kan, kayak Mm-mm. dan orang Indonesia tuh adalah kayak kalau di sini di Australia nggak ada yang pakai WhatsApp Mbak gitu. Jadi kayak ya Oh, udah aja oke. gitu kan. Nah, kalau di Oke. Indonesia kan kita semua pakai WhatsApp. Nah, kemudian dia bertransisi tuh dari sana karena salah satu data pribadi yang bocor kan nomor telepon. Dan nomor telepon kan Mm-mm. biasanya kena ke WhatsApp. Nah, kayak Iya. gitu. Jadi ya Oke, apa? Mm-mm. dampaknya ke sana. Iya, apalagi kalau yang pakai nomor KTP itu ya bocor itu tambah parah banget sih. Oke, tadi kan Ines udah nyinggung ya soal policy lah, sedikit policy yang pemerintah tentang digital security. Nah, bisa nggak sih Ines ceritain udah sejauh mana sih kebijakan pemerintah itu ngatur tentang keamanan digital dan perlindungan data di Indonesia? Oke. Jadi aku sih ngelihatnya kalau keamanan digital sama perlindungan data pribadi kan nggak bisa dipisahin kan. Tapi kayak keamanan digital tuh payung yang lebih gedenya dibandingin kayak ini perlindungan data pribadi terus di Mm-mm. atasnya tuh ada keamanan digital gitu kan. Kalau secara keamanan digitalnya karena kita belum punya RUU yang UU ketahanan siber, polisi-polisi ketahanan siber yang sifatnya cyber warfare itu belum ada. Jadi kita masih ya benar kata Mbak Sekar ada awal-awal tadi masih memprihatinkan quote-quote gitu. Nah, tapi kalau perlindungan data pribadi kan Juli kemarin udah ini nih apa baru ya bukan Juli ya enggak Oktober ya September pokoknya akhir Mm-mm. tahun 22 kan akhirnya di ini kan disahkan. Nah itu tuh udah sesuatu banget langkah banget lah buat kita yang waktu itu masih ketinggalan di antara negara-negara ASEAN lainnya kayak gitu. Terus juga PSE penyelenggaraan sistem elektronik privat. Nah itu Mm. juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mencoba untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dengan mewajibkan seluruh penyelenggara service elektronik untuk punya server di Indo. Walaupun ini juga sangat kontradiktif ya, karena banyak banget uh,
apa literatur-literatur yang bilang kalau misalnya kayak gitu approach-nya berarti ini Indonesia tuh memilih untuk mengambil jalannya Cina, yaitu kita otoriter terhadap data masyarakatnya kayak Oh, gitu-gitu. Nah, itu masih jadi omongan, tapi menurutku hmm, itu juga bentuk upaya kita untuk melindungi data pribadi masyarakatnya gitu. hmm. Oke, kalau ini jadi kalau menurut Ines tuh sebenarnya apa ya model tata kelola terhadap perlindungan data pribadi ini dan secara umum keamanan digital yaitu untuk mengatur ruang cyber ini tuh sebaiknya gimana sih? Apakah yang tadi otoriter atau yang seperti apa gitu? Sebenarnya ini pertanyaannya susah banget dijawab. Iya. Em, kayak soalnya gini, kayak internet itu kan medianya ada banyak gitu kan. Kayak sebenarnya Mm-mm. kalau kita ngomongin perlindungan data, emangnya cukup cuma ngomongin layer konten internet aja. Gimana dengan kabel-kabel kita? Kalau kabel kita ambil dari Cina, terus abis itu Cina bilang kayak ya tapi data lo kena ke kita nggak ada masalah dong. Ya kan lo pakai barang gue, siapa suruh pakai barang gue? Misalnya kayak gitu. Itu kan Hmm. sisi geopolitik dari kebijakan-kebijakan yang kita ambil gitu kan. Kayak bagaimana gitu. Nah, itu banyak layer-layernya nih dalam perlindungan data pribadi ini. Cuman menurutku pribadi, eh, sulit untuk mengkontes pada saat cyberspace ini punya semua orang. Amerika mengambil sistem liberal, European Union beda lagi, Cina beda lagi. Tapi kita semua exist dalam satu cyberspace yang sama. Bagaimana cara kita mengaturnya gitu. Kalau Indonesia sendiri, aku sih lebih setuju kalau kita pakai model yang PPP gitu. Kayak udah Hmm. public private partnership aja karena menurutku pemerintah mustahil kalau misalnya mau ngerjain semuanya sendiri gitu loh. Tahu nggak kenapa Mbak Oke. Sekar? Kenapa? Soalnya cyber security itu pada dasarnya adalah suatu bentuk investment yang penting banget tapi ROI-nya rendah gitu. Oh, oke. Jadi kalau pemerintah Indonesia itu kita tidak punya karakter yang mau investasi ke suatu hal yang ROI-nya rendah gitu. Betul, betul. Kalau misalnya kalau aku tuh sebagai cyber security kayak antusias, aku ngelihatnya gini, cyber security itu tuh kayak logika tukang ledeng gitu. Dia baru dipanggil kalau ledengnya rusak aja Hmm. gitu. Terus abis itu orang-orang mikir nggak apa-apa lah beli ledeng murah, nggak ada masalah. Tapi abis itu bocor mulu tuh ledeng kayak gitu kan. Iya. Nah itu nggak nyadar kalau manggil tukang ledeng itu mahal, 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 mahal gitu. Mm-mm. Daripada ya udah, kalian 10 juta ledeng yang bagus kayak gitu. Menurutku pribadi, pemerintah Indonesia masih ada kayak keengganan untuk investasi yang banyak ke cyber security karena ya aku ngerti juga sih karena kayak bayangannya jadi Mbak Sekar kayak Mm. kayak sekarang nih kita beli 500 juta untuk satu program antivirus misalkan ya. Terus abis itu nggak sampai setahun virusnya udah ganti lagi, udah banyak lagi. Terus nanti yang ini harus Iya, diganti lagi betul. yang harganya 500 Mm-mm. juta. Nah, kita sebagai pemerintah, kita, pemerintah, Mungkin ya di pemerintah, masa depan. pemerintah sebagai pemerintah, ya aku ngerti juga kenapa mereka nggak mau investasi Iya ini sih, gitu kan. benar. Mm-mm. Sehingga PPP menjadi jawaban. Kayak teman-teman PPP itu adalah public private partnership gitu. Yep. Sehingga menurutku ya udah pemerintah Indonesia harus membuka pintu sebesar-besarnya untuk para pengusaha-pengusaha cyber security untuk buka cabang di Indonesia dan berkarya di sini gitu dengan support full dari pemerintah supaya kita dapat enaknya uh, data security tapi dengan cost yang seminim-minimnya bagi pemerintah karena mereka karena private yang bisnis gitu sih kalau menurutku. Oke, ini emang menarik banget sih karena ya emang gitu ya mungkin pemerintah juga mikir-mikir, aduh investasinya harus gede banget, tapi ini yang namanya teknologi digital pasti akan berkembang nih terus-menerus. Oke nih Ines, mungkin ini last question. Ini misalnya gimana sih tips-tips buat kita ya sebagai publik, apalagi nih tuh terutama ya sekarang tuh banyak yang jadi korban kebocoran data pribadi tuh orang-orang tua gitu ya, mohon maaf memang kadang ya mungkin belum se apa ya se aware kita gitu untuk mana sih Hmm. yang tahu ini tuh, oh kalau install APK tuh nanti dampaknya bisa
datanya bocor loh kayak gitu kan, itu sebenarnya orang tua kayak gitu banyak yang belum aware juga ya. Nah, ada nggak sih tips dari Ines buat gimana nih yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi dan merespon kebocoran data pribadi ini? Kalau antisipasi sih menurut aku nggak ada ya, data pribadi kita udah bocor, jadi ya udah menyerah Setuju saja. banget. Kayak emang iya kayak Mbak Sekar tau nggak sih? Jadi data data pribadi masyarakat Indonesia tuh udah nggak laku di dark, karena semua orang bisa dapetin, jadi kan nggak ada Oh harganya my gitu god, kan. ya yeah. Iya, jadi menurutku yang bisa kita lakukan sebagai publik literally adalah, aku selalu bilang gini juga ke orang-orang yang nanya sama aku, itu adalah Hmm. jadi lebih jago untuk mengetahui penipuan. Karena udah nggak ada yang bisa Hmm. kita lakukan untuk melindungi data kita kan. Sehingga ya udah Iya. kayak jadi memperbesar skill kita untuk tahu penipuan. Misalnya nih, ada yang lucu juga nih, kemarin ada yang nyoba nipu aku, terus aku kayak hanya bisa tertawa gitu. Itu adalah dia nyuruh aku nyebut, ini social engineering ya, dia nelpon, dia ngaku Hmm. sebagai suatu bank di Jakarta. Terus abis itu dia minta aku perbaharuin kartu. Terus aku mikir, oh iya waktu itu aku emang lagi pengen perbaharuin kartu kan. Jadi ya Hmm. aku masih kemakan juga. Nah terus abis itu di belakang, terus dia ngomong gini, ya Bu tolong sebutkan 3 digit angka di belakang kartu Ibu yang merupakan nomor cabang bank kami. Terus Hmm. aku tanya kan, coba ulang gimana Mas, kan kayak gitu. Terus dia bilang Hmm. kayak iya, nomor 3 digit di belakang kartu Ibu. Terus aku langsung kayak, haha apaan sih, terus udah aku matiin. Nah tapi Oke. itu aku yang Iya. emang kayak, aku quote to quote aku bisa dibilang aku tahu banyak tentang bidang Hmm. ini kan. Gimana kalau itu orang tua aku? Gimana Iya. kalau itu orang tuanya Mbak Sekar? Kayak Hmm. gitu. Jadi menurutku kita harus meningkatkan skill kita untuk mengetahui penipu gitu. Oke, ya itu berarti bisa kita apa ya, dapatkan informasi itu ya dari kita banyak baca-baca ya. Dan juga mungkin yang anak-anak muda lebih apa ya, ngasih tahu ke Iya, bapak ibunya. Iya, kalau kayak gini tuh kalau ada disuruh install APK tuh itu ada bisa jadi modus penipuan loh. Jadi harus iya hati-hati. Oke deh. benar. Tapi aku rasa pemerintah udah ini kok, yang siber kreasi, terus Kominfo, Hmm. mereka juga getol banget apa ngomongin soal anti penipuan kayak gitu loh. Karena di Indonesia kita kebanyakan kejahatannya masih itu kok. Jadi belum yang terlalu yang Iya. gimana gitu gitu. Jadi hati-hati sih gitu. Oke, iya benar. Oke, makasih banyak Ines. Ini kita udah dapat banyak apa ya, insight tentang perlindungan data pribadi, gimana kita harus lebih aware ya terhadap modus-modus orang yang suka apa nih, menipu. Nipu-nipu. Iya. Ya, semoga dari sini teman-teman sobat-sobat CPPS bisa banyak belajar tentang bagaimana sih memanage data pribadi kita agar tidak bocor. Sekali lagi makasih banyak Ines udah mau kita undang nih sebagai narasumber Popcorn kali ini. Sehat-sehat selalu. Ini Mbak Ines ini meluangkan waktu ya di Melbourne nih. Sekarang jam berapa Ya, Ines? sekarang jam 6 sore. Oh oke, iya. Makasih banyak Ines, sehat-sehat selalu ya. Buat Ya, sobat-sobat CPPS, tetap selalu update media sosial kita PSKK UGM melalui Instagram, Twitter maupun YouTube karena informasi segala kegiatan PSKK akan kita update di sana. Oke, sampai ketemu di sesi popcorn berikutnya. See you. Dadah.